Waktu saya kecil itu, saya adalah orang yang rajin sholat, rajin. Dan bahkan puasa, saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. A few moments later. Saya cuma ingin tahu bagaimana caranya salat hari raya. Caranya aja nggak usah bacaannya. Jadi yang masih saya ingat itu memang sekarang ini, kalau kayak sholat id, sholat hari raya memang sudah saya agak lupa. Paling yang saya ingat itu sholat maghrib. Dor nyungsep ke bawah. Saya adalah orang yang rajin sholat. Yang mana ha? Yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi kumal nggak mandi. Jamal Dodi maksud saya ya. Kumal nggak mandi. Kemana pula lah perginya ya. Tapi memang nama itu yang paling cocok buat dia, sahabat. Karena orang ini selalu mencemarkan nama baik Islam gitu ya. Islam itu baik tapi dicemarkan oleh orang seperti ini. Oten tapi ngaku-ngaku Islam. Ya mereka akan berusaha bagaimana Islam ini bisa tercemar namanya. Oke sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari kumal-kumal yang gak pernah mandi. Oke, hiburan kita malam hari ini akan diberikan lagi oleh si Baruak Gadang, yaitu Jamal Dodi ya sahabat. Dia ngaku-ngaku Islam sejak lahir. Sejak kecil sudah Islam gitu, diazankan, dan dia ini adalah terkenal dengan pembawa azan. Dan dia adalah orang yang taat. Islam sejak lahir, taat gitu ya sahabat. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda dengarkan dulu pernyataan ongok rayanya di awal video ini. Malam ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya tahun 2000, saudara. Jadi saya terlahir sebagai seorang muslim. Dari lahir saya memang sudah muslim. Saya ini namanya adalah Jamal Dodi Pasaribu. Saya orang Batak asli, tapi sudah dari kecil sudah muslim. Jadi saya lahir di Pekanbaru. Maksudnya saya kecil di Pekanbaru, mulai besar dan sampai saat ini bersama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu saya kecil itu, saya adalah orang yang rajin sholat, rajin. Dan bahkan puasa, saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Makanya saya untuk buka puasa hafal. Ini adalah pengakuan yang umum dari seorang oten, dan ini wajib mereka lakukan, pengakuan-pengakuan seperti ini. Tidak pernah tinggal sholatnya, tidak pernah meninggalkan puasa, gitu ya sahabat. Dan mereka ini adalah orang yang taat. Coba kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mereka ini adalah orang yang taat. Kita benar-benar adalah keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh, walaupun memang tidak ahli di dalam hal keislaman. Cuman kalau kita adalah orang yang benar-benar taat. Nah, bisa didengar ya. Dia memang bukan ahlinya di dalam Islam, tapi mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beragama Islam. Ya, orang yang paling taat gitu ya. Tidak ada orang yang lebih taat lagi daripada mereka. Ya, sholat nggak pernah tinggal sahabat ya. Sholat maghrib maksud saya. Karena memang dari kemarin itu, dia sholatnya itu ya sholat maghrib saja. Sholat zuhur, asar, isya, dan subuh itu tinggal terus. Jadi yang nggak pernah tinggal itu ya sholat maghrib. Nanti kita buktikan bahwa yang paling dia ingat itu ya sholat maghrib saja. Ya, di sini pembuktiannya. Coba kita dengarkan di sini ya. Tapi katanya Pak Dodi ini Islam sejak kecil ya, betul Pak? Iya Pak. Nah, tapi karena Pak Dodi sudah cukup lama, saya cuma ingin tahu bagaimana caranya salat hari raya. Caranya aja nggak usah bacaannya. Mungkin kalau bacaannya mungkin Bapak sudah lupa karena sudah cukup lama Bapak meninggalkan Islam. Iya, memang saya sudah meninggalkan Islam sudah cukup lama Pak. Memang 2000.
Jadi yang masih saya ingat itu memang sekarang ini kalau kayak sholat id, sholat hari raya memang sudah saya agak lupa. Paling yang saya ingat itu sholat maghrib gitu Pak. Betul kan yang saya bilang di awal tadi. Jadi dugaan saya benar. Yang nggak pernah tinggal itu ya sholat maghrib. Katanya ya, katanya. Kalaupun dia lakukan. Tapi saya nggak percaya juga sebetulnya dia ini pernah sholat, sahabat ya. Oh, dia bisa usolli niat sholat maghrib. Ya, misionaris ya kan diajarkan. Mereka misionaris ini untuk niat-niat sholat-sholat tertentu ataupun puasa, doa berbuka puasa dan ayat-ayat pendek tertentu. Surat Al-Fatihah ini yang paling familiar bagi mereka ya. Itu mereka sangat hafal, sahabat. Ya, karena memang di dalam pelajaran misionaris itu ini adalah pelajaran wajib. Pelajaran wajib di dalam oten itu atau misionaris ini adalah Al-Fatihah, ayat-ayat pendek misalnya kul yang 3 itu, kemudian niat sholat, salah satu sholat saja sahabat. Makanya ketika mereka ini ditanya tentang sholat yang lain, nah ini Pak Cabe kan tanyanya sholat hari raya gitu ya, Idul Fitri. Dan dia larinya kemana? Sholat maghrib. Inilah ongok raya itu yang saya bilang ya. Lalu katanya dia ini sudah lupa ya karena sudah lama sekali saya sudah pindah ke Kristen katanya ya sejak tahun 2000. Itu belum lama ongok. Anda ngakunya Islam sejak lahir dan taat keluarganya, beragama Islam, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal, artinya sholat Idul Fitri itu udah berapa kali Anda lakukan itu. Dan Anda baru murtad 20 tahun yang lalu, karena dia ini kesaksiannya tahun 2020 ini ya, artinya 20 tahun yang lalu sejak tahun 2000 itu. Masa langsung hilang ingatan kayak ODGJ gini? Makanya saya tidak pernah percaya dengan ongok-ongok raya ini, sahabat. Kan langsung tersungkur dia itu ya. Nyungsep. Iya, langsung nyungsep ketika ditanya tentang urutan sholat Idul Fitri atau sholat Id gitu. Tapi kalau untuk menceritakan singkat cerita mereka itu, atau mimpi-mimpi mereka itu, halusinasinya itu, oh lancar jaya. Coba kita dengarkan di sini. Waktu saya umur sekitar 18 tahun, waktu itu saya merantau, saya bermimpi. Jadi waktu itu kalau saudara mungkin pernah hidup di masa tahun 90-an, 99 itu bagaimana ada isu-isu mau kiamat katanya. Jadi waktu itu ada isu-isu begitu. Tapi malam itu saya bermimpi. Mimpi saya itu banyak ular datang kepada saya, kanan kiri muka belakang datang ular gitu ya. Jadi saya pun bingung, kok bisa banyak ular yang datang kepada saya. Wah, mau kemana lah saya ini, saya pikir itu. Tiba-tiba saya melihat pohon, saya memanjat ke atas pohon. Di atas pohon itu pun saya melihat ular begitu banyak dalam mimpi saya ini, siap untuk menerkam saya. Saya pikir saya akan mati. Wah, matilah saya ini. Saya akan diterkam oleh ular ini. Bagaimana ini, saya pikir gitu kan. Lalu dalam hati saya, harus bagaimana ini dalam mimpi saya itu, saya berkata begini, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Seakan-akan pertolongan tidak ada gitu. Tidak ada menolong, ya Allah, tolong saya, ya Allah, mati saya dalam mimpi saya itu. Lalu saya nggak tahu lagi, dalam mimpi saya baca juga Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, saya baca sampai selesai, saudara-saudara. Jadi tapi tidak ada pertolongan. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang gini dalam mimpi saya, Tuhan siapapun tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada tangan panjang mengulurkan tangannya kepada saya dan mengatakan, aku ditolong gitu, aku menolong engkau. Lalu saya diangkat dari pohon itu, dibawa ke atas gitu saudara. Mukanya tidak nampak, mukanya bersinar, tapi hanya ada sebuah tangan. Ongok raya ini namanya, sahabat. Kalau cerita halusinasi, mimpi singkat cerita begini itu lancar jaya, tiada hambatan ya. Kecepatannya bisa 120 km per jam. Tapi ketika ditanya tentang keislamannya, itu kecepatannya langsung 0 gitu. Otaknya langsung error gitu ya sahabat. Tapi kalau halusinasi begini, oh itu berbagai macam cerita bisa mereka sampaikan gitu ya. Dan Oten percaya. Mereka lebih percaya halusinasi, mimpi begini daripada pembuktian dia. Makanya mereka itu sangat kesal kali kalau kita bertanya tentang kesaksian mereka atau tentang keislaman mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan halusinasi, mereka bahagia. Memang umat-umat halu semua. Mereka suka cerita-cerita yang halu ini. Jadi kemarin itu sahabat, dia itu murtadnya karena 3 permintaan ya, yang dikabulkan oleh Tuhannya Oten. Yang pertama, sepatu dewasa yang ada lampunya.
Yang kedua, baju yang begitu banyak dan dia diberikan satu bal ya sahabat. Dan yang ketiga, minta sepeda. Itu yang membuat dia itu murtad kemarin. Tapi di kesaksian dia di Copa-Pincopi ini ternyata karena mimpi sahabat. Mimpi dia ini mau dipatok ular. Dan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah tolong saya. Lalu dia langsung saja menyimpulkan tidak ada pertolongan. Tiba-tiba ucapannya berubah. Tuhan siapapun tolong saya. Nah kalau sudah berucap begitu, Tuhan Oten langsung nongol. Yang nongol tangannya ya. Dan mengangkat si ongok raya ini ke atas. Dan itulah yang menyebabkan dia itu murtad. Beda cerita lagi gitu. Jadi dia ini murtadnya berapa kali. Ya, udah 2 tempat kesaksian dia, 2 pula yang membuat dia itu murtad gitu sahabat ya. Nanti kita tunggu lagi lah ya kesaksian dia yang ketiga. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Artinya ongok raya ini tersungkur nyungsep ketika ditanya tentang keislamannya, yang ngaku Islam sejak lahir gitu ya sahabat. Oke sahabat semuanya, sampai jumpa di video Kumal Nggak Pernah Mandi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Tri ya. Ya, sama-sama.